Halo semuanya, jumpa lagi di channel Naruchiha. Bagaimana kabar kalian semuanya? Admin harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang asal mula ninja, pohon cakra, dan klan Otsutsuki. Mari kita bahas bersama-sama. Dunia Naruto memang memiliki sejarah yang menarik. Meski awalnya hanya menceritakan soal peperangan antara desa dan pasukan ninja, seiring berjalannya waktu pun, cerita Naruto menjadi semakin luas, dengan dijelaskannya perang Senju Uchiha, Rikude Sennin, klan Otsutsuki, dan pohon dewa. Nah, berikut admin akan menceritakan sekilas mengenai kisah masa lalu dunia Naruto, yaitu mengenai apa fungsi pohon dewa, dari mana datangnya klan Otsutsuki, serta munculnya ninjutsu. Pohon dewa dan kedatangan klan Otsutsuki. Dalam cerita Naruto, klan Otsutsuki merupakan suatu ras yang mampu menjelajahi dimensi, dari satu dimensi ke dimensi lain demi mencari dunia yang memiliki pohon dewa. Pohon dewa sendiri tumbuh dari sebuah biji tanaman misterius yang mendarat di bumi beribu-ribu tahun yang lalu, dalam bentuk meteor dari luar angkasa. Karena ukurannya yang luar biasa besar, pohon tersebut dianggap mampu memperkaya dan memelihara seluruh daratan hingga dipuja-puja. Akan tetapi, sebenarnya dia tumbuh dari menyerap darah yang ditumpahkan para manusia dalam peperangan, serta menyerap energi alam milik tanah dan manusia. Kemudian, tiap 1000 tahun sekali, pohon dewa memproduksi buah yang sangat unik dari batangnya, yaitu buah Shinju, alias buah cakra. Menurut legenda manusia, dikatakan kalau buah ini tidak boleh disentuh. Buah ini juga yang menjadi target utama klan Otsutsuki dalam perburuan dunia mereka. Saat sudah menemukan dunia yang memiliki buah Shinju, maka para anggota klan Otsutsuki akan memanen buah tersebut dan mengonsumsi cakranya untuk memperpanjang usia serta memberikan kekuatan tiada tara. Beberapa tiap klan Otsutsuki memiliki rencana berbeda dalam memanfaatkan kekuatan pohon dewa, seperti Momoshiki dan Kinshiki yang akan memanen pohon dewa sampai pohon dan dunia tersebut mati. Sementara Kaguya Otsutsuki memiliki rencana lain. Setelah berhasil memakan buah cakra, Kaguya menghentikan peperangan yang terjadi di bumi dan menciptakan perdamaian. Hal tersebut pun awalnya membuat Kaguya dianggap sebagai dewa kelinci yang baik hati. Akan tetapi, penggunaan Mugen Tsukuyomi untuk menghentikan perang dianggap sebagai penyalahgunaan kekuatan oleh para kaum manusia. Dan ketakutan semakin meningkat setelah Kaguya mengubah mereka yang terperangkap dalam mimpi sebagai pasukan Zetsu Putih, demi menjaga pohon cakra untuk dirinya sendiri dari kedatangan Kinshiki dan Momoshiki. Sayangnya, populasi manusia tidak memiliki kekuatan untuk melawan dewi mereka. Tersegalnya Kaguya dan lahirnya Ninsu. Hingga suatu ketika, Kaguya melahirkan kedua anaknya, yaitu Hagoromo dan Hamura, yang memiliki cakra sendiri. Perselisihan pun terjadi di antara mereka, ketika Hagoromo dan Hamura mengetahui tentang rahasia di balik pohon dewa tersebut. Kaguya menjadi kecewa karena merasa mereka telah mengambil sebagian dari kekuatannya dan tidak patuh terhadap perintahnya. Perselisihan pun terjadi sangat hebat. Sang ibunda pun bergabung dengan pohon dewa dan berubah menjadi monster yang disebut Ekor 10 untuk merebut cakra anaknya tersebut. Kemudian Ekor 10 mengamuk dan berusaha menghancurkan dunia sampai akhirnya Hagoromo dan Hamura mengurung hewan bulan raksasa tersebut menggunakan teknik Chibaku Tensei, yaitu membentuk bulatan tanah raksasa menjadi apa yang dinamakan bulan oleh manusia. Kedua bersaudara itu kemudian membagi tugas agar menjaga kurungan sang ibu. Di cerita Naruto menceritakan kalau cakra ekor 10 disegel ke dalam Hagoromo,
Sementara kulitnya yang disebut sebagai Gedomazo ditaruh di bulan. Lalu, Hamura bersama sebagian klan Otsutsuki yang sudah tinggal di bumi berpindah ke bulan, agar bisa menjaga Gedomazo dan ingin merasa dekat dengan ibunya. Berkat kemampuannya yang menghentikan amukan ekor 10, umat manusia menghormati Hagoromo dan memberikannya gelar sebagai Rikudo Sennin. Sang Rikudo Sennin kemudian membagikan cakra dan mengajarkan manusia teknik ninsu, yaitu suatu cara hidup di mana manusia bisa saling mengerti isi hati dan menjaga kedamaian menggunakan cakra. Pada suatu titik kepemimpinannya, Hagoromo berkeluarga dan memiliki buah hati yang bernama Indra dan Asura. Menjelang Hagoromo tutup usia, dia membagikan cakra dirinya yang besar berasal dari ekor 10 ke dalam 9 ekor siluman, serta tidak lupa memberikan misi menjaga kedamaian kepada anak bungsunya, yaitu Asura. Tidak lama, Hamura pun meninggal di bulan. Namun, tidak lupa untuk menugaskan klan Otsutsuki yang lain untuk menjaga umat manusia yang tinggal di bumi dari jauh. Sayangnya, pesan dua bersaudara Otsutsuki tersebut gagal diinterpretasikan dengan baik oleh keturunan mereka. Benar, semua peperangan yang ada di cerita Naruto ini berakar dari kesalahpahaman. Lahirnya ninjutsu dalam kejatuhan penduduk bumi dan bulan. Warisan Hagoromo dan Hamura pun dirusak dalam ribuan tahun yang lalu. Di bumi, Indra dan Asura saling bertempur dengan kemampuan ninsu mereka. Indra merasa sirik dengan sang adik yang diberikan tugas penting dan bukan dirinya oleh Hagoromo. Konflik mereka terus berlanjut pada keturunan-keturunan serta reinkarnasi mereka hingga membuat siklus berdarah selama bertahun-tahun yang melahirkan ninjutsu yang dipakai untuk peperangan. Sementara itu di bulan, klan Otsutsuki terpecah menjadi dua kubu, yaitu kubu utama dan kubu cabang, di mana klan cabang menganggap Hamura ingin menghancurkan bumi jika manusia menyalahkan ilmu dari Hagoromo. Meski akhirnya klan cabang menang, mereka hampir punah karena peperangan saudara tersebut. Lewat sekitar 1000 tahun, berjalanlah apa yang bernama periode perang saudara di bumi. Negara-negara di dunia saling berperang dan membayar pasukan shinobi semahal apapun harganya demi mendapatkan daerah, kekuasaan, dan kesempatan. Di cerita Naruto menjelaskan klan Senju dan Uchiha saling menghunuskan pedang dan menumpahkan darah milik satu sama lain. Itulah tadi cerita singkat masa lalu di dunia Naruto versi Naruchiha. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada kesalahan dari admin, mohon diberi kritik dan sarannya. Dan juga untuk teman-teman yang ingin dibuatkan tentang pembahasan lainnya, silahkan tulis di kolom komentar.